Kita harap selain mandat Injil membawa manusia kembali kepada Tuhan, juga mandat budaya membawa Kristus ke dalam segala bidang kebudayaan, sehingga kita menjadi terang dunia. Semua bilang terang dunia. Terang dunia berarti apa? Terang yang menyinari dunia. Ya, sekarang gereja cuma ada terang di dalam 4 tembok gereja. Kamu terangin saya terangin kamu. Begitu keluar gelap. Kita kalau bicara suara keras di gereja, begitu sampai masyarakat, tidak ada orang mau dengar satu kalimat pun dari orang Kristen. Gembar-gembor dengan suara keras, tapi tidak ada berita, tidak ada pengharapan, tidak ada pengaruh kepada dunia. Tahun ini kita sudah mendirikan pusat pengkajian, dan banyak makalah yang dimuat di Surat Kabar menjadi suara menerangi dunia. Ya, kita berusaha membuat musik yang terbaik kembali kepada Tuhan, pikiran yang terbaik bagi Tuhan, filsafat yang paling baik memuliakan Tuhan, etika yang terbaik di antara anak Tuhan. Tadi saya dengar satu hal yang saya terkejut setengah mati. Ternyata ada satu rumah sakit, kalau kau beli obat bayar 100.000, itu 70.000 itu ke dokter yang membuat resep. Dunia sudah gelap sampai begini loh. Jadi dokter dapat 70%, bukan dari profit, daripada omset. Lalu saya tanya, pabrik obat dapat berapa? Sedikit. Rumah sakit berapa? Sedikit. Pantesan dokter mengatakan, you perlu obat ini, obat itu. Lalu semua 7% ke sini. Itu maling halus. Saudara-saudara, kau jadi hakim, mungkin jadi perampok halus. Kau jadi dokter, jadi perampok halus. Itu sebab saya bersyukur kepada Tuhan saat itu saya jarang ke dokter. Saudara-saudara sekalian, sekarang rumah sakit itu sudah diambil alih oleh orang Kristen, dirombak, dan aborsi tidak bolehkan, dokter yang tidak beres dikeluarkan. Nah, ini namanya mandat budaya. Tetapi harus diekspos supaya orang tahu what are being done by Christians. Saudara-saudara, sinar cahaya Injil bukan hanya menerangi 4 tembok, menerangi di dalam bidang politik, bidang perdagangan, bidang ekonomi, bidang etika, bidang filsafat, bidang studi, bidang akademik. Itu penting sekali. Saya kadang-kadang pikir ya, saya sangat berani mengadakan gerakan reform. Gerakan reform jauh lebih besar, jauh lebih penting, jauh lebih serius daripada waktu kita dirikan, kita mulai. Sehingga yang memimpin nakoda gerakan ini, kalau saya, bahaya. Tetapi kalau yang memegang nakoda adalah Tuhan, dan kita betul-betul taat kepada Dia, ada hari depan yang cerah. Karena selama hampir 22 tahun, mulai dari 84 seminar pembinaan iman Kristen pertama di Jakarta, sampai hari ini kita melihat banyak ombak yang besar, banyak godaan yang besar, banyak itu liku-liku yang besar, banyak jurang yang dalam sekali. Saat pada waktu paling krisis, kita sendiri tidak kuat pegang, campur tangan Tuhan langsung datang. Nah, ini menjadi satu hal yang mendebarkan. Mungkin yang lain tidak mempunyai kesadaran dan tidak mempunyai perasaan sekrisis apa yang saya rasakan. Tapi saya merasa dengan kepekaan selalu ada hal yang kecil-kecil yang kelihatan tidak apa-apa, akhirnya menjadi apa-apa. Kadang-kadang kucing kecil yang sayang kita masuk ke kamar lus-lus dia, 3 tahun lagi jadi singa. Lalu kita mau keluarkan sulit. Kecuali Tuhan campur tangan, gerakan ini bahaya sekali. Sekali lagi, gerakan ini berlainan dengan semua gerakan yang lain, sehingga kita tidak boleh kompromi, tidak boleh campur, tidak boleh campur aduk, tidak boleh buka pintu sembarangan. 1 senti di dalam tanggul yang bocor akan menjadi banjir yang tidak terkendalikan.
Tetapi kalau ketakutan terus, tidak ada yang dikerjakan. Maka bagaimana mengimbangkan gas, rem, kopling, semua itu perlu bijaksana dari Tuhan. Saudara Simatupang pernah mengeluh di dalam satu konferensi di mana saya ada. Kita ini garap TNI yang kurang disiplin, yang begitu semeraut. Di dalam 3 tahun jalankan disiplin, semua beres. Lalu kita sebagai orang Kristen garap PGI, setelah 30 tahun tetap dah beres. Kenapa? Yang paling sulit di disiplin orang Kristen, yang paling sulit didisiplin pendeta. Di Korea Utara pernah ditemukan 528 doktor palsu, di antaranya 70% pendeta. Jadi kalau orang sudah berjubah agama lalu dipercaya dia hamba Tuhan, kalau berjubah agama dipercaya dipimpin masyarakat yang paling murni, dan kalau dia tidak jujur kepada Tuhan, tidak murni kepada Tuhan, maka masyarakat akan mendapat kecelakaan lebih besar daripada bidang apapun kalau pendeta itu menjadi tidak beres. Tadi saya dibawa ke rumah sakit di MRI otak karena saya sedikit pusing dan semangatnya tidak baik berapa hari ini. Tetapi waktu di MRI 25 menit dilihat otaknya bersih sekali dan tidak ada itu urat atau tidak ada pipa darah yang sumbat, semua bersih. Patong umur 60, hampir 67 masih bersih ya. Saya bilang iya dong, dari dulu semua pikiran kotor sudah saya buang. Pantas mesti bersih, masa tidak bersih? Ya sekarang kalau tidak ketemu penyakit apa, kenapa kok lesu, kenapa darah kuat? Cuma satu, lagi malas, begitu saja. Hari Minggu setelah saya khotbah, baru saya detukkan jantung saya itu cuma sampai 55. Wah itu rekor. Itu atlet baru bisa kuat seperti itu. Dan biasanya saya 90, kadang-kadang kalau waktu khotbah 125, sering begitu. Kalau sudah tegang sekali malam juga 110. Nah itu terendah rekor saya. Dan beberapa hari saya capek. Itu sebab setiap kali berdiri saya duduk, karena saya minta keadilan. Waktu saya berdiri, you juga duduk. Ya kan? Enak aja lu berdiri, gua berdiri, lu duduk lagi. Kurang ajar sama orang tua kan? Jadi waktu you duduk, saya berdiri. Waktu you berdiri, saya duduk. Jangan marahin saya ya. Nanti kalau sama marahin kembali, kamu yang rugi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati jam ini, berkati pembicaraan. Kiranya firman-Mu yang sudah diwahyukan kepada umat manusia boleh mencerahkan cahaya, menyinari hati kami, mengkoreksi pikiran kami, membawa kami kembali kepada kehendak-Mu. Kami sangat mengharapkan manusia kembali kepadamu, anak-anak-Mu setia kepadamu, pemikiran yang Kau ciptakan dipimpin oleh firman yang Kau wahyukan, rasio yang Kau ciptakan dipimpin oleh kitab suci yang Kau wahyukan, sehingga rasio kami kembali kepada kebenaran Tuhan, emosi kami kembali kepada kesucian cinta Tuhan, dan kemauan kami kembali kepada kehendak Tuhan, dan rencana kami kembali kepada rencana Tuhan, kelakuan kami kembali kepada pimpinan roh Tuhan, sehingga seumur hidup kami, seluruh aspek kelakuan hidup kami sinkron dengan makna dan tujuan Tuhan menciptakan kami. Berkati jam ini seperti Tuhan sudah memberkati jam-jam seluruhnya, sehingga kali ini NREC, NREYC, WC boleh menjadi kemuliaan bagi tempat yang paling tinggi di dalam takhta Tuhan, dan menjadi berkat bagi semua yang Kau pilih dan Kau pimpin ke sini. Dalam nama Yesus Kristus penebus juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, tadi ada lagu nomor 16 yang kita nyanyi. Bagus dah lagu itu.
Lagu itu tidak ada di mana-mana kecuali di dalam buku Reform. Lagu itu tidak ada di Amerika, tidak ada di Jerman. Lagu begitu indah, kenapa cuma di sini? Karena pengarangnya di sini. Stephen Tong ya, bukan. Ini lagu mempunyai bobot substansi musik yang sangat mendalam. Kelihatan tidak terlalu semangat. Memang ini bukan march. Ini adalah satu lagu kerohanian. Yang menggubah lagu ini adalah Billy Kristanto, hamba Tuhan yang berada di tengah kami. Saya minta Billy berdiri sebentar. Di mana? Ya. Dan orang Indonesia kalau dengar khotbah, tidak peduli pikiran dari mana. Khotbahnya didengar, dicatat, dikhotbah lagi. Ya, kalau dengar musik, ya bagus, lalu dinyanyi lagi, tak minta izin. Yang nulis itu kecuali dipimpin Tuhan, mempunyai pengalaman rohani, pengalaman musik yang sangat mendalam, dan mungkin tulis lagu begitu indah. Lagu ini dia punya derajat substansinya. Saya bandingkan dengan lagu itu tidak begitu semangat, tapi bobot tinggi sekali. Demikian juga lagu ke-16 dari Billy. Kita berterima kasih. Billy seorang yang sangat low profile, ya, seorang yang sangat rendah hati, dan seorang yang memperdalam jiwa, motivasi, pelayanan, dan pergumulan rohani di hadapan Tuhan. Saya percaya dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan mari kita mengindahkan semua orang kelebihannya. Nah, kalau umpama kita mementingkan dan menonjolkan kelebihan orang, kita belajar. Tapi setiap orang ada kelemahannya. Jangan dulu memikirkan kelemahannya, karena kita sendiri juga ada kelemahannya. Kita belajar kelebihan orang lain, dan kita berdoa supaya Tuhan membersihkan satu persatu, sehingga kita makin lama makin dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya tadi kagum. Karena apa? Karena yang milih lagu ini adalah papanya Billy. Jadi engkau menjadi saksi Tuhan sampai ayahmu terkagum-kagum, rohanimu baik adanya. Dan saya kagum juga, Papa Billy adalah seorang yang melayani Tuhan, dan dia mau memakai lagu anaknya karena dia betul-betul mencintai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saudara sudah menikmati NRIC? Siapa yang merasa menyesal datang sini, angkat tangan. Tidak ada ya. Yang pura-pura, angkat tangan. Yang bersyukur bisa ikut di NRC, coba angkat tangan. Ya. Kalau dua-dua tidak angkat, nanti angkat tangan di kamarmu sendiri. Hari ini saya mau menyambung dengan judul Iman yang Sejati. Mau dengar? Mau enggak? Kemarin kita sudah bicara mengenai iman. Yang mengatakan aku beriman, aku percaya, aku yakin. Itu hampir tidak ada orang tidak bisa katakan. Orang komunis yakin komunisme itu kebenaran. Orang Islam yakin Islam itu satu-satunya kebenaran paling tinggi. Orang Kristen yakin orang Kristen punya iman itu kebenaran. Orang Reform yakin teologi Reform itu kebenaran. Lalu kebenaran menjadi kebenaran karena saya yakin? Tidak, karena kebenaran bukan menjadi. Di dalam Greka ada dua macam filsafat. Satu disebut philosophy of being, satu lagi philosophy of becoming. Becoming berarti menjadi, tadinya tidak, akhirnya menjadi. Being berarti dari dulu begini, sekarang begini, sampai selama-lamanya begini. Tidak mengalami proses, tidak perlu perubahan, tidak tergantung orang itu bagaimana mentanggapi dia. Lalu kita bertanya, teologi yang benar, iman kepercayaan dengan konten yang disebut isi iman itu menjadi atau memang? Kalau memang adalah kebenaran, tidak peduli engkau percaya tidak percaya. Bukan karena aku percaya maka yang ku percaya menjadi kebenaran, lalu kau tidak percaya karena engkau tidak percaya maka itu bukan kebenaran. Di dalam aksiologi filsafat mengenai nilai juga ada dua macam pandangan.
Satu macam pandangan, nilai ada pada substansi nilai itu sendiri. Tidak tergantung engkau menganggap dia bernilai atau tidak nilai. Itu disebut existence theory in axiology. The value is within the substance of value itself. Kedua macam adalah teori interest. The value depend on how interest you have on it. How deep is your like and dislike to it. Nilai itu tidak ada. Nilai hanya tergantung kau mengindahkan atau tidak. Di dalam auction Christie, auction Sotheby, auction daripada rumah-rumah auction termasuk Antiquarum di Switzerland Geneva, saudara-saudara, satu arloji yang dulunya waktu dijual $3.000, kenapa setelah 40 tahun ada orang berani beli $800.000? Depend on your interest. Karena engkau mengetahui waktu itu zaman Hitler dibikinnya arloji ini cuma 2 biji dan bahannya pakai platinum. Platinum waktu itu harganya begini. Lalu ini barang terlalu langka. Ini adalah barang daripada Rolex. Pada saat itu sulitnya dapat emas. Dia bukan dapat emas, dia dapat platinum. Lalu hanya dapat sedikit, dia bikin 2 arloji. Tidak mungkin ada model seperti itu. Dan yang membuat arloji tahun itu, teknologinya sudah mencapai begitu rumit, begitu mendetail, dan fungsinya itu sampai 28. Saudara tahu fungsi arloji yang paling sederhana sama 2 jarum. Jam 10, 20 menit, sudah. Lalu pakai detik fungsinya 3, pakai tanggal fungsinya 4, pakai hari fungsinya 5. Rolex paling hebat ya cuma tulis, bisa bikin sampai 5 fungsi saja. Tetapi kalau ini Patek Philippe pernah dibikin 28 fungsi lunar year. Setelah 100 tahun dia tidak akan tergantung, engkau putar setiap 4 tahun tanggalnya 29 Februari, setiap bulan tanggal 30, lalu tanggal depannya 31 baru loncat 1. Dia loncat sendiri. Jadi fungsinya rumit sampai menjadi sesuatu universal kecil di atas tanganmu. Small universe in your hand, and they could work so perfectly, so accurately. Pernah 2 pilot pakai Movado, merek Movado, satu dari New York terbang ke Paris 7 hari kembali, satu dari New York terbang ke Jepang 7 hari kembali. Setelah kembali dicocokkan, bedanya di dalam 7 hari tidak lebih daripada 3 detik. ROG itu sekarang menjadi terkenal sekali. Jadi itu ROG fungsinya cuma 3 atau 4, tetapi akuratnya memecahkan rekor pada waktu itu. Itu menjadi ROG yang klasik dan sangat disenangi oleh orang. Dan saya punya satu. Besok saya taruh di museum. Nah, saudara-saudara, dengan demikian nilai ROG itu tambah terus karena apa? Some people know why its price is rising. I am interesting on that. Jadi nilai apa pada diri kah, atau nilai tergantung orang lain yang tambah kepada dia? Nilai tergantung kau suka dah suka, atau nilai tidak tergantung reaksi respon bagaimana? Lalu dari pikiran ini kita terapkan ke dalam kebenaran. Aku percaya, aku beriman. Nah, ini imanmu. Imanmu ini memang bernilai, atau karena engkau senang baru dia tambah nilai? Atau imanmu ini adalah memang tidak bernilai, tetapi engkau mengangkat-angkat seperti auction house, beken sampai orang merasa itu terlalu langka, lalu berani dengan emosi. Saudara tahu satu mangkok daripada enamel itu decoration dengan bahan yang diimpor dari Perancis, dibikin di Tiongkok 280 tahun yang lalu, baru dijual di Hong Kong satu mangkok dapat berapa? 180 miliar uang Indonesia. Satu mangkok. Kok mahal begini? Karena di dunia cuma 2. Yang satu di
Percival David Foundation of Chinese Art di University of London. Saya pergi lihat sendiri. Yang satu ada di Mr. Chang di Hong Kong. Waktu dia kasih jual, seluruh dunia mengejar. Akhirnya yang dapat adalah adik perempuan sendiri. Wah, itu kong kali kong. Tidak. Karena dia bukan jual kepada adik lalu lapor harga begini. Dia melalui Christie. Lalu Christie umumkan di seluruh dunia. Orang datang ke Hong Kong, bid. Adiknya langsung bid 152 million Hong Kong dollar. Orang lain tidak bisa kejar. Diperkirakan paling banyak 50 million. Ada yang berani 70 supaya dapat. Ada perempuan yang kaya 152. Tidak ada orang bisa bid, dia dapat. Nah, ini namanya nilai yang ditambahkan kepada nilai aslinya. Saya mau tanya, apakah reform teologi itu tidak bernilai, tetapi pengkhotbahnya pintar ngecap, akhirnya menjadi bernilai? Apakah ajaran Islam itu bernilai, akhirnya dirubah menjadi tidak bernilai? Apakah ajaran Islam tidak bernilai karena pendirinya istrinya 21? Akhirnya kok bisa diterima oleh begitu banyak ratusan juta manusia, bahkan over million lebih miliar, karena ada orang yang menambah nilai atas dia. Itulah sebab saya minta saudara perhatikan. Mari kita dengan tenang, dengan rasio kita pikirkan why we believe. Kalau kita percaya adalah karena dingecapi dari rasul sampai sekarang. Seperti Yesus itu seorang manusia biasa, dijadikan Allah sampai kita ketakutan. Lalu kalau begini, iman ini adalah iman becoming. Tetapi kalau Yesus memang adalah yang paling bernilai, dan dia adalah Allah yang datang menjadi manusia, sengaja menurunkan diri lahirnya di dalam palungan, lalu kita mentiadakan nilai, menghina dia hanya karena dia raja miskin. Lalu begini, kalau Yesus becoming. Kalau Yesus adalah memang bernilai dari kekal sampai kekal, tapi dia pernah becoming. Becomingnya adalah menjadi rendah, bukan menjadi tinggi. Semua orang ingin diangkat lebih tinggi. Kalau ada orang bisa menilai saya lebih daripada seharusnya saya dinilai, saya senang. Jarang orang mau dinilai untuk lebih rendah, sehingga dianggap tidak bernilai. Tetapi saudara-saudara, di dalam selubung kemiskinan Yesus Kristus tersimpan nilai kekekalan yang harus kita mengakui. Itu nilai, bukan becoming. Meskipun pernah ada proses becoming untuk menjadi rendah, tetapi supaya menghindarkan orang tidak sembarangan percaya kepada dia. Itu standing block. Itu satu batu yang menaruh, batu yang menjatuhkan orang, supaya kau tidak boleh sembarangan percaya. Kau tidak berhak percaya. Di situ hanya kaum predestinasi, orang yang dipilih oleh Tuhan, yang mempunyai mata yang tajam. Ini dia, ini imanku. Nah, di situ imannya menjadi sejati. Saudara, kemarin saya pakai gurau, pakai banyak lelucon, bikin saudara tidak capek karena sudah macet 4 jam. Sekarang enggak loh. Saya bikin kamu mata melotot mendengar baik-baik ya. Nah, saudara-saudara, kita beriman kepada Tuhan. Iman yang sejati itu bagaimana sih? Kenapa baru ini disebut iman yang sejati? Kemarin saya sudah memberikan satu rumusan. When you have a true, genuine, perfect love, but you put your love to the wrong object, the wrong object will diminish your nature of love, your value of love. Cinta yang sungguh diberikan kepada objek yang salah, objek salah akan menurunkan nilai cintamu. Kenapa? Karena engkau dipermainkan, engkau dibuang-buang, engkau dianiaya, engkau dihancurkan, maka cintamu menjadi nilai yang dirusak. Tetapi ini diterapkan kepada iman. Aku mau percaya. Yang dipercaya itu, kalau patut dipercaya, imanmu tidak dirusak. Imanmu mendapatkan sesuatu derajat yang seharusnya cocok. Nah, itulah keindahan. Maka Paulus berkata tentang Kristus, dia itu adalah yang sangat bisa dihormati. Dia boleh 100% dipercayai, worth it to be trusted. Saudara-saudara, jadi manusia sama. Ada orang yang ngomongnya manis,
Kalau bergaul semua senang, lambat laun berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia. 1 tahun, 2 tahun, waduh, omong kosongnya banyak, mulutnya manis, hatinya jahat, depannya itu senyum, belakangnya pisau. Orang seperti ini hati-hati lu, jangan percaya. Lu kalau gaul sama dia, lu bisa dimakan sama dia hanya karena kelihatan senyum dia. Nah, orang itu kalau terus mempermainkan orang lain, lambat laun orang memberikan satu penilaian, cannot be trusted, unworthy to be trusted. Ngerti maksud saya? Tapi ada semacam orang baru ngomong sudah ngamuk-ngamuk, kelihatannya tidak baik, tapi lambat laun baru tahu jujurnya setengah mati. Kalau tidak senang ngomong tidak senang, sehingga engkau tidak usah kira-kira, tebak-tebak, suspicious atau skeptik. Dia punya motivasi mau apa, karena dia orang terlalu jujur, ngomong apa itu betul-betul, sehingga dia bisa dipercaya. Nah, yang bisa dipercaya, imanilah kepadanya. Yang tidak bisa dipercaya, jangan memberi imanmu kepada dia. Sekarang kita datang kepada iman agama. Agama apa sih yang mewakili kebenaran sehingga kita boleh beriman? Di dalam pendiri agama siapa sih yang sungguh-sungguh jujur dan kebenaran yang kita boleh beriman? Di antara semua golongan-golongan daripada agama Kristen, yang mana yang kebenarnya boleh kita percaya? Di antara pendeta-pendeta, siapa yang khotbahnya sungguh-sungguh sesuai Alkitab yang kita boleh terima? Nah, ini semua adalah sesuatu penyaringan membuat kita tidak sembarangan memberikan iman kita kepada yang tidak patut dipercayai. Ini fair kan? Nah, saudara-saudara, sehingga kita di dalam pengalaman agama yang sangat naif, yang terlalu gampang ditipu oleh orang lain, belajar menjadi kritis. You should learn to be critical to everything wanted your faith. Segala sesuatu yang mengharapkan kita beriman kepada dia, kita harus mempunyai kewaspadaan, critical, untuk tidak sembarangan masuk ke dalam jarak. Saudara-saudara sekalian, saya umur 5 pernah ditipu orang. Waktu itu saya umur 5, pasti muda, 5 kok udah muda. Dan bagus, memang dari kecil saya bagus. Sekarang sih tidak ya, sekarang sudah jelek. Anak yang bagus mau dijual ke desa, lalu ditawari ikut saya ke bawah, engkau kasih neker. Di neker itu dalamnya ada ayam, ada kucing, ada 12 macam binatang, 12 show kucing, tak ada si kucingnya, show ayam, show sapi, 12 macam. Waktu ada yang merah, ada yang kuning, saya bilang ada yang biru, ada yang coklat, ada. Kalau gini ikut saya ikut dia. Terus dibawa makin lama makin jauh, makin lama makin masuk ke dalam pedesaan, sudah masuk ke dalam dekat sawah. Mendarat ada seorang bilang, hei, pulang, jangan ikut. Saya lihat, wah cilaka. Dia bilang, ikut, sudah dekat, sudah boleh dapat neker. Saya bilang, ini orang menghalangi gua ya. Saya mau dapat neker kok dibawa pulang. Pokoknya pulang, jangan ikut orang itu. Saya baru lagi noleh kanan, noleh kiri, mau ikut yang mana. Orang itu langsung lari. Itu penculik anak. Wah, puji Tuhan. Kalau hari itu udah ada orang yang teriak, sekarang saya tidak tahu di mana. Pasti tidak ketemu kamu. Nah, orang itu baru bicara sama saya, ini sekarang banyak anak diculik. Kamu anak yang bagus, kamu akan dijual kemana, lu tahu enggak? Nggak tahu. Goblok, ikut aku pulang. Bawa pulang, kasih tahu sama mama saya, ini sudah di pinggir sawah. Saya bawa dia pulang. Mama bilang, ayo, puji Tuhan lu dibawa sama dia. Peluk saya kembali. Nah, inilah tugasnya reform. Reform membawa engkau pulang daripada penculik-penculik yang menawarkan engkau yang indah-indah. Yuk ketawa, puji Tuhan dong ya. Dan engkau bilang kalau reform sendiri penculik bagaimana? Ada orang lagi bawa aku pulang bagaimana? Nah, itu sebab you mesti dibina. Seperti apa yang dikatakan Andi Halim tadi, pembinaan itu penting. Lalu biar engkau tahu sendiri, is it right or wrong? And how can I know which one is right, which is wrong? You perlu satu kompas.
Kompas itu di mana? Bagaimana mendapatkan kunci master untuk mengetahui membuka semua pintu hotel supaya tahu di dalam ada rahasia, ada maling, ada orang jahat yang mana. Saudara-saudara sekalian, nah ini tugas yang Tuhan serahkan kepada saya kira-kira 25 tahun yang lalu. Saya mulai mendidik dengan teologi reform yang saya anggap adalah satu sistem kepercayaan yang bertanggung jawab, yang berfondasi, yang boleh tahan uji dan boleh membawa manusia kembali kepada Tuhan secara total dalam sistem yang utuh, komprehensif, yang sempurna, yang tidak bercacat, teologi reform. Tetapi siapa saya? Waktu itu saya masih umur tidak terlalu senior. Orang mau dengar tidak? Saya mengajar, mendidik di sekolah teologi yang saya mengajar. Saya mentanamkan itu reform teologi sampai ada murid-murid yang paling pintar, satu persatu disadarkan. Baru setelah waktunya cukup, saya mendirikan gerakan reform. Setelah mentegakkan gerakan reform, saya dengan satu metode, yaitu mengajar kebenaran kepada ribuan orang. Dan waktu itu jarang ada pendeta mempunyai kesempatan seperti saya bisa mengumpulkan ribuan orang untuk mendengar doktrin. Biasanya gereja kalau undang, silakan pimpin KKR. Gereja-gereja itu dikuasai oleh majelis, dan majelis cuma tahunya kalau gereja dia orang banyak, persembahan banyak, itu puas. Banyak majelis tidak tahu gereja itu ajaran benar atau salah. Pokoknya orang penuh, gedungnya bagus, persembahannya cukup, semua ongkos, bukan saja break even masih bisa lebih, itu bagus. Maka undang pendeta yang pintar khotbah, kasih amplop besar. Yuk amplop besar diambil, amplop besar disimpan. Gereja itu maju. Nah kebanyakan pendeta kebetulan hidupnya susah, ongkosnya kurang. Kalau diundang khotbah seneng, diundang sini, undang khotbah situ, dia selain khotbah juga menambah income, dia senang. Akhirnya yang benar khotbah di tempat yang tidak benar, yang tidak benar pakai orang yang benar khotbah. Akhirnya pendengar kira gereja itu sudah benar. Banyak hal seperti ini saya lihat, waduh ini cilaka. Begini Kristen nanti pelan-pelan tidak tahu. Yang pelangnya gereja, dalamnya tidak tentu ajaran yang murni gereja. Yang pelangnya itu adalah denominasi yang baik, tetapi mengundang pengkhotbah yang ajaran itu tidak beres. Kenapa orang yang beres tidak mempunyai wadah yang beres? Kenapa orang beres masukkan wadah yang tidak beres? Kenapa yang wadah tidak beres berani undang wadah yang beres, membuat image, this is right church, this is good church, come you listen to the good preaching. Tetapi setelah good preacher tidak bisa datang lagi, dia undang yang kacau balau. Tetapi pendengar sudah tidak biasa, pokoknya ikut gereja ini pasti benar lah. Saudara-saudara, membersihkan satu rumah perlu sapu, perlu air, perlu sabun, perlu itu rinso. Membersihkan gereja perlu kuasa Roh Kudus. Tetapi yang disebut kuasa Roh Kudus justru sudah dimonopoli oleh orang yang tidak ngerti doktrin Roh Kudus. Ini Roh Kudus, ini Roh Kudus, ini Roh Kudus. Jadi makin kacau. Yang tidak ngerti Roh Kudus bicara khotbah paling banyak mengenai Roh Kudus, dan orang tertipu begitu banyak, ingin nangis tidak. Jikalau yang ditawan itu orang lain, ya apa boleh buat, memang dunia jahat. Kalau yang ditawan itu anakmu yang tunggal, kau bilang cilaka, dia dibawa, dia ditipu, dia diculik hanya karena anak itu percaya yang dikatakan itu benar. Yang dipercaya benar justru tidak benar, yang benar justru dia belum belajar. Bagaimana? Mari kita selesaikan setelah kacau terjadi. Lambat. Selesaikan setelah kekacauan terjadi, terlalu lambat. Prevention is more important than to cure. Saudara-saudara, itu sebab sambil saya sendiri dengan pengaruh saya yang cukup besar. Maksudnya apa? Sebelum saya umur 40, saya sudah diundang, sudah berkhotbah di dalam lebih 1.500 gereja. Coba tanya siapa pendeta di sini mempunyai pengalaman seperti itu. Sebelum saya dirikan GRI di Jakarta, paling sedikit sudah 200.000 orang pernah dengar khotbah saya. Jadi saya harus memanfaatkan pengaruh saya ini untuk dipakai Tuhan. God, I want to dedicate myself, to offer myself to be used by you, to set up, to build the true foundation of the truth according to the scripture.
Maka saya mulai membuat speak. Nah sampai hari ini yang mempersiapkan speak pertama itu mungkin cuma 2 orang masih di sini. Satu Yusuf Cakra, satu adalah Maria. Ada yang lain lagi enggak? Didi Karnadi. Ini orang-orang ini sampai sekarang setia. Sudah 24 tahun. Kira-kira tahun 1983 mereka mulai berdoa setiap minggu, mempersiapkan speak. Tetapi mereka juga dari reform waktu itu, ya. Sebab pikir kalau Stephen datang bikin pembinaan boleh juga lah, karena semangat kok banyak orang dah ngantuk. Waktu itu kalau tuntut dia reform, wah mungkin dia juga tak tahan. Jadi cara Tuhan begini, akhirnya pagi Granada pertama kali speak diadakan adalah 1.270 orang yang daftar. Dan saben minggu saya terbang dari Surabaya ke Jakarta, memimpin speak berapa jam, langsung terbang lagi pulang ke situ. Minggu depan datang lagi, pulang pergi. Saya memang dilatih Tuhan menjadi pendeta yang harus capek tidak habis-habis. Yang disebut speak itu 1 kali 6 minggu, 6 minggu 6 malam. 6 malam itu setiap minggu 1 malam. Dengan demikian selesai tema pertama, tema kedua mengenai doktrin. Banyak orang diberkati. Dulu cuma dengar anak hilang balik, bertobat, menerima Yesus, KKR. Sekarang dengar doktrin Allah, doktrin wahyu kitab suci, doktrin Tritunggal, doktrin Kristologi. Ternyata iman Kristen begitu dalam. Lalu sesudah itu engkau sudah mendengar semua yang ajaran yang betul-betul ketat. Engkau nyatakan mau engkau beriman terus atau tidak. Maka seminar pembinaan iman Kristen, saudara-saudara sekalian. Nah speak sampai sekarang sudah lebih 20 tahun. Tahun 84 sampai sekarang lebih 20 kali. Dan di Taiwan sudah kali ke-22. Dan 21 buku sudah dipakai, sudah dicetak. Sekarang menjadi textbook dari seluruh Tiongkok yang bahasa Mandarin. Semua pendeta baca, dikuatkan, lalu mulai menggerakkan gerakan reform di seluruh Tiongkok. Dari Xinjiang sampai Heilongjiang, dari Mongolia sampai Hong Kong. Pendeta-pendeta dan jutaan orang melalui buku-buku itu mentegakkan iman mereka. Nah saudara-saudara, bagaimana kita tahu yang kita percaya itu benar? Mengapa berani mengatakan yang kita percaya itu benar? Kalau semua orang mengatakan dia benar, maka yang dikatakan benar itu jadi benar. Tidak ada kebenaran yang jadi benar. Benar ya itu benar. Tidak tergantung engkau percaya atau tidak. Tidak tergantung engkau setuju atau tidak. Lalu standar yang menjadi tidak ada. Standar yang iyalah itu dari mana kita memperoleh? Maka di dalam kitab suci menawarkan satu kalimat keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri yang tidak ada di dalam kitab suci agama apapun. Never mention, no compete, once forever. Allah waktu ditanya oleh Musa, siapa engkau? Kalau aku pergi ke Firaun, aku berkata, Yehova suruh saya datang memerintahkan kamu. Engkau memang pencipta langit dan bumi, tapi dia kerajaan terbesar di dunia. Saya nihil. Kalau saya berdiri di depan Firaun, saya dibunuh pun tidak ada tentara bisa membela saya. Tapi karena engkau yang suruh, lalu saya beritahu, let my people go, let them be liberated, let them be free, and they can worship God freely in the desert. Engkau telah membuat aku susah. Aku harus berdiri di depan raja yang paling berkuasa di dunia. Saya siapa? Dengan kekuatan apa saya boleh berdiri dan bicara perintahkan dia? Lalu saya berkata kepada orang Israel, Tuhan suruh saya datang kepadamu, keluar, jangan mau menjadi budak dari Mesir, jangan mau ditipu, jangan mau diculik. Engkau punya bapa yang asli, bukan Firaun. Ayo keluar. Mereka mengatakan, siapa suruh datang? Saya bagaimana jawab? Tuhan, please answer me. Who are you? Nah ini pertanyaan tanya jawab pertama di Alkitab. Di dalam pelayanan saya pentingkan tanya jawab. Saya tidak takut ditanya. Karena apa?
Karena semua pertanyaan yang sejati motivasinya, setiap pertanyaan keluar dari kesungguhan mau tahu kebenaran, sudah ada jawaban yang disiapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan. Aku betul-betul percaya Allah tidak mungkin melantarkan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Karena orang bisa mencari kebenaran dengan motivasi yang murni, itu pun didorong oleh Tuhan. Dan tak mungkin Tuhan menciptakan mahamu yang kepingin makan pisang, lalu dia lupa bikin pohon pisang di dunia. Tak mungkin Tuhan yang membuat engkau, aduh ingin makan kepiting, lalu dia lupa bikin kepiting. Tuhan kalau menciptakan sesuatu hasrat dalam satu orang yang mau cari kebenaran, Tuhan pasti ada kebenaran yang sudah disiapkan untuk menjawab. Itu sebab saya berani mengatakan tanya jawab sejak umur 21. Akhirnya tanya jawab saya lakunya luar biasa. Orang bilang seluruh pelayanan Pak Tong paling menonjol adalah tanya jawab. Karena dia sanggup menjawab pertanyaan di dalam waktu yang pendek sekali, dengan kalimat yang begitu jitu dan begitu singkat dan begitu berbijaksana untuk membereskan kesulitan dan kemelut pertanyaan itu. Lalu di Hong Kong, di Singapura, di Amerika, semua kalau saya mengatakan tanya jawab, semua menanti dengan antusias luar biasa. Karena tanya jawab saya anggap permulaan pertama kali daripada Tuhan menjawab Musa. Please let me know what is your name. If your people ask me who sent you here, let me answer them. Oh God, what is your name? Tuhan Allah mengatakan satu kalimat, I am who I am. Aku adalah yang ada dari kekal sampai kekal pada diriku yang ada ini sendiri. Aku adalah yang ada itu sendiri dari kekal sampai kekal. Inilah satu-satu kalimat yang tidak ada pada semua skriptur, semua kitab suci agama lain. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Buddha, tidak ada di Confucius, tidak ada di Socrates, tidak ada di dalam agama apapun di dunia. Di sini kita mulai melihat yang disebut the eternal being with a process. Itulah yang disebut Allah. God is God because He is not becoming. God is God because He is the one who is He Himself. God is God because He is forever and evermore. God is God. He is not a production of the temporality, but He is the living one in the eternity and show forth His eternal will and His eternal work and His eternal existence to His created temporal man. Nah, itu kalimat besarnya begitu tajam, mengakibatkan waktu Yesus di dunia mengatakan siapa dia, dia adalah satu-satunya yang mempunyai syarat sesuai dengan kategori itu. I am who I am. Aku adalah kebenaran. Aku adalah jalan. Aku adalah hidup. Aku adalah. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang berani, tidak orang boleh, tidak ada orang sanggup, tidak ada orang pernah mengatakan aku adalah kebenaran. Semua orang hanya mengatakan aku mencari kebenaran, aku mau mengerti kebenaran, aku membela kebenaran. Tadi Sakyamunis, Confucius, Socrates, Abraham, Musa, tidak ada satu berani mengatakan I am the truth. Nah, itu I am, itulah artinya yang berada dari kekal pada dirinya yang tidak perlu proses. Engkau tidak berani mengatakan I was a man, I am a man, and I will always be a young man. Nah, mungkin kan? Engkau tidak bisa I was a boy, I am a man, I will be an old folk, and finally become a corpse. Begitu kan? Waktu engkau mengatakan diriku, engkau harus mengaku engkau dalam proses dari bayi menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang besar, dari orang dewasa menjadi orang tua menjadi orang mati, menjadi mayat. Engkau dalam proses. Tapi pada waktu Tuhan Allah mengatakan I am who I am, He is not in the process, He is not in the changing,
He is not changing in the process. He is the one who's forever I am, I am, I am. Nah, inilah keindahan daripada satu yang tidak berubah menjadi nilai sendiri yang tidak perlu diberubah, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, dan tidak menjadi sesuatu proses sehingga merubah nilai dia sendiri. The value is not in changing process. The value is not added by the will of man. The value cannot be demolished from our refusal. Nilai Allah itu ada pada diri. Di dalam hal ini nilai itu di dalam iman Kristen ada existence theory, bukan interest theory. No one supposed to change. No one supposed to have the power to make it in the process of changing, because He is the one who is forever and ever. Tuhan itu kekal adanya. Maka kalau demikian, aku menghadap Dia, mengaku Dia, mensinkronkan diri kepada Dia yang tidak berubah. Itu namanya imanku. Iman bukan semaunya saya sendiri. Saya yakin pasti sembuh, lalu sembuh. Itu self confident. Itu self will without a proof by the truth itself. Itu ada self desire. Itu bukan iman. Jadi banyak orang karismatik sampai sekarang tidak tahu apa yang mereka katakan iman itu palsu. Banyak orang yang berusaha mau mengganti Alkitab sesuai dengan apa rasio mereka dan orang liberal. Mereka tidak sadar mereka punya iman itu palsu. Jadi iman yang palsu di dalam agama itu banyak sekali, dan begitu banyak pemimpin agama sendiri tidak bisa membedakan. Maka mereka juga tidak pernah mungkin mengajar orang untuk mendapatkan kunci untuk mengerti apa substansi iman yang sejati itu bagaimana. Sehingga saudara-saudara, kemarin, hari ini, dan besok, you mendengar sedang dan akan mendengar berapa poin yang penting sekali untuk merubah konsep seumur hidup. Kemarin kita sudah bicarakan iman yang murni dari pihak kita subjektif menuju kepada objek yang salah, itu menjadikan kita menghancurkan nilai iman kita sendiri. Dan orang yang salah beriman, berobjek iman, mereka mungkin berimannya lebih ngotot daripada orang yang objeknya benar. Orang yang sesat jalannya mungkin lari lebih cepat daripada orang yang tidak sesat, tetapi dia berjalan jalan yang salah. Jalan yang salah, jalan nggak? Jalan. Kenapa? Jalan. Kenapa jalan? Memang jalan. Kenapa salah? Memang salah. Jadi salah jalan tetap jalan. Jalan tidak membuktikan jalan benar. Jalan yang cepat juga tidak membuktikan jalan itu berarti, karena sesat. Hari ini kita masuk ke dalam tahap kedua. Objek yang dipercayai haruslah adalah yang benar-benar kebenaran itu sendiri, yang dia sendiri tidak di dalam proses perubahan, sehingga dia adalah satu eksistensi yang tidak tergantung, yang mau, yang ngerti, yang beriman, yang pro atau yang kontra, tidak mungkin merubah dia, karena dia sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Baru sekarang kita masuk ke dalam. Kalau ada Allah yang benar, lalu kita mau benar-benar percaya kepada Dia, dan iman yang sejati itu sebenarnya iman dari mana? Dari kita, dari Tuhan Allah. Alkitab mengatakan iman dari Tuhan Allah. Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan ayat ke-9 dikatakan kita dibenarkan oleh iman dan dengan apa? Mari kita membaca bersama-sama. Efesus pasal kedua. Kita dibenarkan oleh anugerah dari atas dan iman dari kita. Tetapi iman ini dari mana? Langsung dijelaskan di sini. Kita membaca bersama-sama. Efesus pasal kedua ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Semua 1, 2, 3. Sebab karena kasih semua ayat 8, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, even faith itself is not produced from you yourself. Even the faith itself is a gift from God. Kita diselamatkan karena kasih karunia, dan kita diselamatkan karena kasih karunia dan iman kita. Itu pun bukan dari dirimu, itu pun bukan daripada kelakuanmu, itu berasal daripada Tuhan yang memberi kepada kamu, sehingga iman itu dari Tuhan. Kalau demikian, jangan anggap kita inisiator. Meskipun istilah pistos, iman, di dalam bahasa Igirika dicantumkan kira-kira adalah 100 kali hanya di dalam buku Yohanes, dan 270 kali di seluruh kitab Perjanjian Baru. Semua berindikasi kita inisiatif. I believe, aku percaya kepada Tuhan. I inisiator. Believe, satu action. In God, satu objek. Subject, verb, objek. Aku percaya kepada dia, aku percaya kepada dia. Ini secara fenomena betul. Tetapi seluruh kitab suci mengajar secara pengertian organik bahwa aku bisa percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang memberikan karunia ke dalam hatiku, sehingga aku bisa percaya kepada dia. Dan Tuhan mengirim Roh Kudus untuk menanamkan iman ke dalam aku. Tuhan mencurahkan iman memenuhi hatiku, dan Tuhan memberikan firman, sehingga dari firman menerbitkan sesuatu bibit iman untuk beriman dan setia kepada dia. Itu sebab hari ini kalau kita bicara tentang iman, sebenarnya kalau kita perlu kira-kira 20 jam itu bisa lengkap sekali. Tapi sekarang tidak ada pendeta yang mau bicara satu tema begitu panjang lebar, begitu detail, begitu sampai berakar, karena pendengar pun tidak sabar mendengar. Paling banyak dengar 2 kali, boleh langsung dapat kuasa, langsung lebih enak, langsung lebih ringan. Kita tidak bersedia mau belajar, kita tidak bersedia mau mengerti. Orang yang mau mengerti berlian asli atau tidak, dia pasti bawa satu keker, saudara-saudara. Dan kekernya itu pasti membesarnya bukan sembarangan. Lalu dia teliti melihat ini benar atau tidak. Tidak bisa asal beli aja. Puji Tuhan, sama mengkilap kok. Puji Tuhan, sama warnanya putih kok. Tidak bisa. Kalau engkau beli pasir, sudah beli 1 truk, tambah sedikit dong yang jual pasir, tidak akan debat. Cret, ditambah 1 sorokan, kasih engkau. Engkau beli berlian, sudah selesai, tambah dong, cret, kasih. Tidak ada itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ini berlian, ini mesti kasih dengan teliti. 1 senti berapa ratus ribu, berapa puluh juta. Nah mungkin oke, tambah 1 kilo, oke, sudah. Tidak bisa itu, karena itu terlalu berharga. Iman itu adalah kesetiaan terhadap kebenaran. Kesetiaan kepada kebenaran itu dituntut sampai murninya, sampai akuratnya, tidak berkompromi sekali. Itu iman sangat berharga. Saudara-saudara, mari kita pikirkan ayat-ayat Alkitab. Kau dibenarkan melalui iman, kau dikuduskan melalui iman, kau disebut anak Allah karena iman, kau mendapatkan hak menjadi anak Allah karena percaya di dalam namanya, kau menerima Roh Kudus karena iman, kau mendapat hidup berkelimpahan karena iman. Iman. Setiap langkah di dalam periode baru, di dalam pertumbuhan proses kerohanian kita sampai berjumpa dengan Tuhan, setiap langkah dimulai dari iman, ditahui dan ditandai dari iman. By faith alone you start any period, any new stages of your process in your growth of spirituality. No exception. Saudara-saudara, kalau demikian, iman itu penting sekali. Dan iman penting sekali. Kita tidak membedakan iman sungguh dan iman palsu. Kita terlalu teledor, kita terlalu sembrono, kita terlalu riskan, kita terlalu bahaya. Saudara-saudara, itu sebab setiap kali saya berkhotbah, saya berusaha memberikan penjelasan sedetail mungkin, membuat zamanku mengerti aku tidak bermain-main, membuat pengikut di dalam gerakan ini
bertanggung jawab. Dan saya harus lebih peka dari siapapun sebagai pemimpin. Saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau tidak, dosa saya terlalu besar. Gerakan ini saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, saya tidak kuat. Kalau terjadi sesuatu yang mulai berubah, silakan campur tangan. Saya berusaha mau merangkul semua, tapi Tuhan saringlah mereka sampai gerakan ini menjadi murni. Sekarang saya masuk ke dalam tahap yang penting sekali. Iman bermacam-macam yang diwahyukan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, iman datang daripada pendengaran. Semua ini adalah satu ayat yang penting sekali untuk satu doktrin iman di dalam struktur teologi reform. Faith comes by hearing. Di mana? Roma pasal berapa? 10 ayat berapa? 17. Mari kita membaca. Kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Semua. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengar. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan aku berani, dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudara sekalian, jikalau seseorang mendengar, harus mendengar apa? Dengar pidato siapa saja? Tidak, mendengar firman. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran datang dari firman, dan firman datang dari perkataan Kristus. Di sini diperketat. The word of Christ. Kenapa? Because Christ is the word. Dari permulaan itu adalah firman, dan firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu pasal 1 ayat 1. Lalu ayat 14 mengatakan firman menjadi daging. The word became man. Jadi Kristus yang ada dalam sejarah adalah wujudnya firman Allah yang berada di tengah-tengah manusia. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut Yesus Kristus itu menjadi sumber, menjadi inti, dan menjadi kunci untuk memberikan kepada kita ujian semua khotbah benar atau tidak. Saudara-saudara sekalian, karena Kristus itu adalah firman, dan Kristus sendiri menjadi daging, lalu di dalam diri dia menjadi daging, dia berkhotbah dengan mengeluarkan firman melalui bahasa manusia. The word in heaven become the flesh on the earth, and the word in flesh speak out the word of man within the language of man. Di dalam bahasa manusia, daging Kristus mengutarakan firman surgawi di atas bumi. Dan ini menjadi sumbernya iman. Dengan demikian, aku kalau dengar Buddha, aku beriman melalui iman Buddha. Aku kalau dengar Al-Quran, aku beriman tentang iman Al-Quran. Aku kalau dengar iman Kristus, aku mendengar firman tentang Kristus, aku beriman tentang Kristus. Alkitab mengatakan, hati-hati, hanya satu firman, yaitu Kristus. Hanya satu pendengaran, yaitu Kristus.
Lalu sekarang saya tanya lagi, pendeta-pendeta yang berkhotbah, apakah mereka mengkhotbahkan firman Kristus atau tafsiran mereka tentang Kristus? Kalau mereka membicarakan hal yang mirip, tapi bukan langsung dari Tuhan dan bukan memuliakan Tuhan, tetapi ada interpretasi mereka tentang firman Tuhan, itu pun ada gap yang besar. Di dalam firman dan tafsiran firman itu ada selangnya. Nah, engkau yang tidak bisa menemukan perbedaan antara yang diinterpretasikan dan yang asli, engkau akan ketipu. Sehingga tidak bisa katakan semua pengkhotbah itu memberitakan firman, kecuali mereka betul-betul mengerti, betul-betul belajar, dan betul-betul setia, dan betul-betul tidak bias. Nah, pendeta-pendeta semacam demikian begitu sedikit, sehingga kita minta satu perhatian. Ada satu gerakan yang dari permulaan pegang satu prinsip, sola scriptura, hanya Alkitab, berarti tidak akan menyeleweng, mendasarkan iman pada hal-hal di luar Alkitab. Kembali ke Alkitab, kembali kepada firman. Nah, hanya melalui firman kita mentegakkan iman. Gerakan ini you harus perhatikan, you harus menghargai. Sola scriptura. Nah, saudara-saudara, tadi begitu saya bicara tentang aksiologi, saya bicara tentang filsafat. Nah, engkau mengatakan patung sendiri tidak sola scriptura. Patung juga tidak baca ayat-ayat dulu. Patung membawa kita kepada filsafat pertimbangan becoming being, baru mengatakan saudara salah. Karena saya membawa pikiran engkau daripada hal mengerti satu prinsip, akhirnya saya membawa engkau kepada prinsip yang paling penting yang tidak berubah dan being itu hanya di Alkitab. Mengerti maksud saya? Saya kira mungkin 20% yang ngerti. Tadi saya membuat sesuatu putar sampai akhirnya engkau bilang, ya ini penting ya. Kalau gini penting ya. Mengapa auction bisa tambah harga ya? Karena sebenarnya tidak senilai tinggi itu, tapi karena senang jadi tinggi. Karena senang jadi tinggi, sehingga orang yang cinta sama pacarnya, pacarnya paling cantik, padahal jelek sekali. Begitu. Tetapi yang disebut cantik sekali itu dari dirinya cantik, bukan karena penilaian, bukan karena penghiasan. Sekarang berapa bintang film Korea yang dianggap paling bersifat model, yang paling bagus, itu sudah plastik surgery luar biasa. Engkau tahu tidak? Engkau kata, tubuh mengiurkan, coba bahan tambahan dikeluarkan, menguekkan. Saudara-saudara, jadi itu bukan nilai dalam nilai sendiri, nilai tambahan kekurangan dari manusia yang lain, sehingga engkau tertipu. Tetapi yang adalah nilai pada diri sendiri itu hanya satu, I am who I am. Maka akhirnya saya bawa engkau kembali kepada sola scriptura. Nah, engkau tahu itu hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang sendirinya ada kebenaran pernah datang memperkenalkan, I am the truth. Aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, aku adalah hidup. Maka di dalam diri Kristus kita menemukan apa yang menjadi dasar iman. Maka believe to the truth. Firman. Faith comes by hearing. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Yesus Kristus. Oh, gua tahu sekarang. Orang Kristen beriman setelah mengerti firman Tuhan. Jadi kalau tidak mendengar firman Tuhan langsung beriman, itu imannya tidak benar. Kalau dengan kalimat ini sudah ngerti, sekarang saya tanya, percaya saja, pasti penyakitmu akan disembuhkan. Lalu orang yang tidak pernah Kristen, tidak pernah dengar firman, lalu tak ada, aku percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan akan sembuhkan saya. Iman itu iman apa? Iman itu iman setelah dengar lalu timbul, atau iman sebelum dengar punya sendiri? Jawab. Yuk dia mah jawab dulu ya. Iman itu iman setelah dengar firman baru timbul, atau iman ada pada sendiri? Iman pada orang yang belum dengar firman. Lalu sekarang engkau sebagai pendeta minta orang yang tak percaya Tuhan beriman untuk disembuhkan. Dan iman itu begitu besar sampai disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan orang Kristen sudah lama dengan firman pun kalah imannya.
Berarti mereka tidak usah dengar firman dong. Manusia sudah iman sendiri dong. Kalau manusia ada iman sendiri, tidak usah dengar firman pun, Tuhan taat kepada dia, sudah cukup dong. Apakah itu iman Kristen? Itu iman yang mau dituntut oleh Alkitab. Tidak salah loh. Engkau bilang, oh gitu ya, boleh juga ya. Saudara, masih banyak loh. Saya mengkupas satu persatu, akhirnya seperti bawang dikupas. Sudah kupas sampai terakhir, engkau susah melihat karena air mata terus mengalir. Pedas itu. Sekarang saya bikin benar, kita punya salah konsep. Alkitab ada tidak semacam iman yang tidak usah mendengar firman? Ada, justru ada. Lalu orang karismatik menghadap, beriman saja. Dia sedang menggali, sedang menantang atau menuntut semacam iman apa sih? Orang kenapa dengar firman Tuhan di gereja liberal sudah berpuluh-puluh tahun makin tidak beriman? Kenapa karismatik percaya orang tidak usah dengar firman, sudah ada iman besar? Nah, ini kan kontra. Apakah ini permainan pendeta liberal atau semacam itu sulapan daripada pendeta karismatik? Atau semacam salah tafsir daripada pendengar, atau antropologinya salah, atau doktrin revelasinya salah, atau bagaimana? Ya tidak tahu Pak Tong, lu sendiri yang rumit gini. Gua kan imannya itu iman. Iman apa lu? Imanmu iman apa? Saudara-saudara, di dalam Alkitab memang ada catat hal-hal yang paradoks. Satu kali seorang yang disembuhkan oleh Yesus Kristus mengajar orang Farisi, sampai orang Farisi kondok. Kenapa kamu bisa lihat? Coba tunjukkan apa yang terlaku. Itu orang berdosa tahu tidak? Saya tidak tahu dia berdosa atau tidak. Saya cuma tahu kemarin saya buta, setelah dia tubuh saya sembuh. Tahu tidak Tuhan tidak mendengar orang berdosa? Oh, dia mengajar orang Farisi. Orang Farisi kurang ajar, gua gelarnya 3 loh. Lu masih pinggir jalan seperti pengemis, lu berani ngajar aku? Wah, mereka marah sekali sama dia. Tetapi orang itu beriman. Iman apa? Lalu orang Farisi sudah dengar firman Tuhan, tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Memang banyak orang sekolah teologi akhirnya tidak beriman. Memang. Apalagi sekolah teologi di sekolah liberal. Makin belajar, makin akademik, makin tidak percaya Yesus dilahirkan oleh Anak Maria. Tidak percaya Yesus makin, tidak percaya Yesus berkuasa, tidak percaya. Masih makin melutru di dalam dunia akademik yang berdasar tidak beriman. Sudah lulus makin tidak beriman. Tapi ada orang yang belum masuk sekolah teologi ada iman. Lalu iman apa yang ada ini? Iman apa yang kehilangan di situ? Ini memang rumit sekali. Nah, saya tidak berusaha memfihak atau membela blok yang mana. Saya mau kita sama-sama di Alkitab mencari, adakah iman sebelum dengar Injil, sebelum mendengar firman? Sudah ada. Kalau memang ada semacam iman itu, kenapa di 10 ayat 17 dikatakan iman datang dari pendengaran, iman timbul dari pendengar? Kalau demikian, iman semacam yang itu, yang tidak perlu dengar itu iman apa? Nah, iman itu catat di mana? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari kita baca. Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Di sini dikatakan dengan tegas sekali. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Semua 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini ayat mengenai apa? Ayat mengenai to believe in the existence of God and to believe He is a rewarder to those who are seeking after Him. Jadi orang ini datang kabar Tuhan, dia percaya Tuhan ada, baru menerima firman Tuhan dari Allah yang ada berbicara kepada dia. Kalau begini, dia belum dengar firman, sudah beriman. Kok
kok belum dengar firman sudah ada iman. Nah, ini ada semacam iman kepercayaan yang sangat natural, dan saat ciptaan sudah ditanamkan di dalam hati setiap orang.